Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Yang ada di rumah juga shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh hadir. Biarlah kita tetap terus melekat kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan hati kita. Kita mau siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita mau izinkan Allah Roh Kudus melawat kita pagi hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi kami tahu satu hal, karena kami punya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk kami tetap terus berjuang lebih daripada pemenang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu pagi hari ini. Kami siap memberikan pujian yang terbaik buat Raja segala Raja, Allah kami yang hidup, yang layak terima pujian. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari yang rindu memberikan persembahan hidupmu yang berkenan kepada Tuhan, sama-sama katakan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, asa dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana-Mu, semua ku
Kami rindu Tuhan memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang karena kami mau membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang terbaik dari lubuk hati kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Ku persembahkan. Mari sama-sama buka tanganmu. Mari berikanlah persembahanmu yang terbaik buat Dia. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Lebih lagi angkat suaramu, lebih lagi sembah Tuhan. Buka tanganmu dan katakan, ku persembahkan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bukan karena kuat dan kehendak kami Tuhan, tapi semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Berikan hidup ini sebagai persembahan. Sekarang kita persembahkan. Untuk kemuliaan-Mu,
pujian kami Tuhan, ke dalam nama-Mu yang kudus. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Saya jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Mari berikan pujian-Mu yang terbaik. Sama-sama buka tanganmu, sama-sama kita mau sembah Tuhan, amin. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini, amin. Percayalah Dia hadir di tempat ini. Dia melihat engkau pagi hari ini. Dia melihat kesetiaanmu. Dia melihat rasa cintamu pagi hari ini. Mari berikan pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan. Bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sama-sama katakan lebih lagi, katakan yang terbaik. Kami beri yang terbaik buat Engkau Yesus, Raja segala Raja Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang dimuliakan. Diberkatilah oleh pujian kami Tuhan. Segalanya yang terbaik bagi-Mu, bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Lebih lagi katakan dengan segenap rasa cinta-Mu. Katakan ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Segala yang terbaik, yang terbaik. Amin. Oh, biarlah nama-Mu disembahkan Tuhan. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku dan segenap jiwaku. Sorak-sorai Tuhan Yesus, Raja segala Raja, Dia yang terbaik Tuhan kami berikan kepada Engkau Yesus. Haleluya. Sekarang umat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa dahsyat, amin. Haleluya. Setiap kita rindu dilawat Tuhan lebih lagi, amin. Percaya dalam puji-pujian ada kuasanya yang tidak terbatas, amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan, yeay. Sama-sama kita mau katakan Bukit Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebajikan pasti terjaga. Oh, oh, oh.
Yesus, kurang dengar siapa namanya. Sebab dialah Allah Yesus yang layak disembah, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat dia, Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan, kami kan kuasa lawan. Yang rindu lawan yang terjadi hidupmu, tapi dengan suaramu. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Sama-sama katakan, sorak-sorai. Haleluya. Buat dia raja segala raja. Amin. Diberkati Tuhan pagi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita bersatu hati buat berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia tercinta. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Engkau curahkan belas kasihan atas bangsa kami Indonesia. Kau yang pulihkan Tuhan bangsa kami, negara kami Indonesia ya. Bila segala keadaan pandemi yang terjadi, kami percaya Tuhan, seizin Engkau pasti semuanya akan berlalu. Engkau yang berkati Tuhan Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta wakil dan jajaran menteri yang ada Tuhan, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Engkau Tuhan yang urapim, Engkau memberikan kemampuan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan buat Bapak pemimpin kami. Enggak setiap keputusan-keputusan yang diambil, semuanya itu Tuhan boleh memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap aparat keamanan, aparat pemerintahan, aparat keamanan dari TNI Polri. Biarlah Engkau berikan kemampuan, kekuatan bagi mereka untuk menjaga negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa saat ini pagi ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Kau membawa gereja kami lewat mujizat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Jehovah Jireh, penyediaan Tuhan ada Tuhan atas gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kebutuhan, setiap apa yang dibutuhkan Tuhan dalam gereja-Mu Tuhan, Kau telah menyediakannya. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan hamba-Mu, Bapak David Tuhan sebagai gembala di dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan yang baru, kekuatan yang baru, yang daripada Engkau Tuhan, selalu baru dalam setiap kehidupannya, yang mampu memimpin setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu saat ini pagi ini Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan, Kau berikan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang susah hati, berbeban berat, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, Kau curahkan, Kau berikan atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan mempersiapkan persembahan kami. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan kita beri yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat sama-sama persembahan kita. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami ucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap berkat-Mu Tuhan yang Engkau berikan, Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Engkau yang kudus dan Engkau yang layakan apa yang telah kami persiapkan ini Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita kami akan memberi. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami memberi Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau yang menyediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di Facebook, di WhatsApp dan juga di Instagram. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana akan dilayani oleh Bapak Pendeta Doni M. Tatimu. Kita siapkan hati masuk lebih lagi di dalam firman Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, sebab aku percaya. Saya jemaat undang jemaat untuk sama-sama berdiri. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Saya bagi hamba. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat. Silakan kepada hamba-Nya. Firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya betul, firman-Mu berkata bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah badai kehidupan yang besar,
Ajar kami untuk tetap mengandalkan firman, memegang pada firman, sebab itulah terang yang membuat kami bisa melihat realita yang sesungguhnya. Bukan badai yang ada di sekitar kami, tetapi dapat melihat Dia, Tuhan, yang mengendalikan segala badai dalam hidup kami. Bukan hanya untuk melihat keadaan dan situasi yang tidak mengenakan di sekitar kami, tetapi sanggup untuk melihat Dia yang sanggup membuat jalan sekalipun tidak ada jalan. Tuhan, biarlah firman-Mu kembali lagi menjadi bagian dalam hidup kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami, bekerjalah, sungguh bekerjalah Tuhan. Pakai setiap kami, jamah setiap kami. Roh Kudus bekerja, ini waktumu, ini umatmu, ini tempatmu. Berbicaralah kepada kami dalam hati kami, jauh lebih keras daripada suara emosi kami, suara keinginan kami, suara keegoisan kami, suara sakit hati kami, suara kebimbangan kami, suara kekhawatiran kami. Biarlah firman-Mu berbicara lebih keras daripada itu semua, sehingga kami benar-benar ditundukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Terjadilah dalam hidup kami seperti apa yang Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu, sebab perkataan-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi, dan satu sukacita untuk share dan membagikan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Sudah siap diajar oleh firman Tuhan? Amin, amin, amin. 5 orang yang bilang amin. Sudah siap diajar oleh firman Tuhan? Masih ingat saya, semakin cepat Anda respon, semakin cepat khotbah saya selesai. Oke, dalam Kejadian pasal 1, di sana ada kisah tentang penciptaan. Ada kisah tentang penciptaan. Dan saya percaya bahwa 6 hari penciptaan, terutama 6 hari penciptaan, itu dapat dibagi menjadi 2 bagian besar. Saya pernah katakan pada Anda bahwa 6 hari penciptaan dapat dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama adalah hari pertama, kedua, dan ketiga penciptaan. Sementara bagian kedua adalah hari keempat, 5, dan 6 penciptaan. Mengapa saya membagi 6 hari penciptaan menjadi 2 bagian? Hari pertama, kedua, dan ketiga, dan bagian kedua hari keempat, 5, dan 6. Sebab saya percaya bahwa hari pertama penciptaan selalu ada hubungannya dengan hari keempat penciptaan. Hari pertama penciptaan ada hubungannya dengan hari keempat penciptaan. Hari kedua penciptaan ada hubungannya dengan hari kelima penciptaan. Dan hari ketiga penciptaan ada hubungannya dengan hari keenam penciptaan. 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Pada hari pertama penciptaan Tuhan menciptakan terang. Hari keempat penciptaan menariknya Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari pertama terang, hari keempat benda-benda penerang. Hari kedua penciptaan Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan air di atas yang disebut langit dan air di bawah yang disebut lautan. Jadi hari kedua penciptaan Tuhan memisahkan antara langit dan lautan. Menariknya hari kelima penciptaan Tuhan mengisi langit, Tuhan mengisi lautan. Sebab hari kelima penciptaan Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan. Jadi hari kedua dia memisahkan langit dan lautan. Hari kelima dia mengisi langit, dia mengisi lautan dengan menciptakan burung di udara dan ikan di lautan. Hari ketiga penciptaan Tuhan memisahkan antara daratan dan lautan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau di daratan. Hari keenam penciptaan sama seperti hari pertama, hari ketiga dan keempat. Hari keenam penciptaan dia mengisi daratan. Sebab hari keenam penciptaan dia menciptakan binatang darat, melata, dan terakhir menciptakan manusia. Oleh sebab itu saya membagi 2, sebab hari pertama, kedua, dan ketiga, ini sebutan saya, Tuhan menciptakan wadahnya, sementara hari keempat, 5, dan 6 dia menciptakan isinya. Hari pertama, kedua, dan ketiga dia menciptakan wadahnya, hari 4, 5, dan 6 dia menciptakan isi. Sama-sama bilang wadah, sama-sama bilang isi. Berarti Tuhan harus selalu lebih dahulu mempunyai wadah sebelum Tuhan memberi isi. Setuju? Dia harus punya wadah sebelum dia memberi isi.
Jadi ketika seseorang belum diberkati Tuhan, bukan berarti Tuhan gagal menepati janjinya dalam memberkati orang itu. Tetapi jangan-jangan kalau seseorang belum diberkati Tuhan, sebab dia belum menjadi wadah yang tepat untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Sebab Tuhan selalu butuh wadah sebelum dia memberi isi. Anda minta revival pada Tuhan. Tuhan bilang sederhana, jadilah wadah yang tepat untuk menampung revival daripada Tuhan. Sebab kalau Tuhan belum menemukan wadah, Tuhan belum akan memberikan isi. Tuhan Yesus bilang begini, dia tidak akan memberi anggur yang baru kepada kantong anggur yang lama. Sebab kalau dia memberi anggur yang baru kepada kantong anggur yang lama, maka dua hal yang terjadi. Kantong anggur yang lama akan menjadi sobek karena anggur yang baru. Dan yang kedua, kalau dia sobek, anggur yang baru akan terbuang sia-sia. Itu sebabnya dia hanya memberi anggur yang baru kepada kantong anggur yang baru. Dia harus dulu temukan wadahnya sebelum dia memberikan isinya. Selama dia belum menemukan wadahnya, dia tidak akan memberi isinya. Sebab kalau dia lakukan itu, maka itu akan menjadi sia-sia. Seperti memberi mutiara kepada babi. Itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Makanya dalam 6 hari penciptaan, Tuhan menciptakan wadah, Tuhan menciptakan isi. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama. Kejadian 2 ayat 1, kemudian bandingkan Kejadian 2 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1, maka Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kejadian 2 ayat 1 berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4, demikianlah riwayat atau silsilah langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, ayat 5, sama-sama ayat 5, 1, 2, 3. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Itu saja. Saya tidak tahu Anda menemukan ayat ini menarik atau tidak, tetapi ayat ini menarik bagi saya. Saya tidak tahu Anda bisa menemukan keanehan dari ayat ini atau tidak, tapi buat saya ayat ini aneh. Kenapa? Dia berkata begini, ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi belum ada tumbuh-tumbuhan yang subur, belum ada padang rumput yang hijau, belum, sebab ada dua hal. Ayat 5 berkata, sebab 1, Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan nomor 2, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Sebentar. Kejadian 2 ayat 5 berkata, belum ada tumbuh-tumbuhan, sebab dua hal, hujan belum turun, dan nomor 2, belum ada orang untuk mengusahakannya. Sampai sini Anda setuju? Kejadian 1 baru saja memberitahukan kepada kita, tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari keberapa? Tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari keberapa? Manusia diciptakan pada hari keberapa? Tiba-tiba Kejadian 2 ayat 5 berkata, belum ada tumbuh-tumbuhan di bumi sebab ada dua hal. Hujan belum turun dan belum ada manusia untuk mengusahakannya. Kejadian 1 baru berkata, baru saja bilang, tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari keberapa? Manusia diciptakan pada hari keberapa? Mana lebih dulu, tumbuhan atau manusia? Sekarang baca ayat 5, Kejadian 2 ayat 5. Belum ada tumbuh-tumbuhan di bumi, sebab belum ada hujan, dan nomor 2, belum ada. Jadi mana lebih dulu? Orang atau tumbuh-tumbuhan? Orang. Kejadian 1 berkata, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan hari keberapa? Tuhan menciptakan manusia hari keberapa? Sekarang Kejadian 2 ayat 5, mana lebih dulu, tumbuh-tumbuhan atau orang?
Sekarang semoga Anda bisa lihat anehnya ayat itu. Ini tafsiran saya. Kalau Anda setuju, puji Tuhan. Kalau Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga masih diundang Pak David dan Bu Maria. Kejadian 1 berkata, tumbuh-tumbuhan dia ciptakan lebih dahulu, baru kemudian dia menciptakan manusia. Tiba-tiba Kejadian 2 ayat 5 berkata, tumbuh-tumbuhan belum ada sebab manusia belum ada untuk mengusahakannya. Saya percaya bahwa sesuai Kejadian 1, bahwa manusia diciptakan hari ke-6, tumbuh-tumbuhan diciptakan hari ke-3. Tapi bagaimana mendamaikan Kejadian 1 dengan Kejadian 2, ini tafsiran saya pribadi. Sekali lagi, Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa tumbuh-tumbuhan lebih dulu ada daripada manusia. Tetapi selama manusia belum ada untuk mengusahakannya, sekalipun tumbuh-tumbuhan sudah ada, tetapi secara eksistensi sudah ada, tetapi secara nilai dia menjadi nol, tidak berarti, tidak berharga, tidak ada, sebab belum ada yang mendapatkan keuntungan daripadanya. Gini, pohon boleh menghasilkan buah yang baik, dan buah itu baik. Tetapi selama tidak ada orang, nggak ada pohon makan buah kan sendiri. Setuju Bapak Ibu? Nggak ada pohon makan buah sendiri. Bilang sama sebelah, buah ada bukan untuk dimakan sendiri. Bilang sama sebelah, buah ada untuk dinikmati orang lain. Amin, amin, amin. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita berbuah, itu bukan untuk kepentingan kita. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita berbuah, itu untuk kepentingan orang lain di sekitar kita. Satu orang yang bilang yes. Buah ada bukan untuk kepentingan. Gereja adalah satu-satunya institusi yang dibuat oleh Tuhan di muka bumi, yang kepentingannya adalah bukan untuk mereka yang ada di dalam gereja, tetapi kepentingannya adalah untuk mereka yang di luar gereja. Sebab setiap anggota yang ada dalam gereja dipanggil untuk satu hal, menjadi berkat bagi semua orang. Setuju? Itu sebabnya gereja adalah institusi yang ada bukan untuk demi kepentingan membernya, tetapi sebenarnya demi kepentingan non-member, orang yang bukan anggota, supaya kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Bilang sama sebelah, makanya gereja bukan MLM. MLM ada for the benefit of the member, untuk kepentingan membernya. Gereja ada bukan untuk kepentingan orang yang percaya. Gereja ada demi kepentingan mereka yang belum percaya, supaya kita jadi berkat bagi semua orang. Buah ada bukan untuk dimakan sendiri. Buah ada untuk dinikmati oleh orang lain. Tetapi sekalipun buah itu ada, buah itu baik, selama tidak ada yang memakannya, maka buah itu menjadi sia-sia. Menurut saya Kejadian 2 ayat 5 tidak mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu belum eksis, belum ada. Tetapi buat saya bahwa tumbuh-tumbuhan itu tidak memiliki arti dan nilai sebab belum ada yang menikmatinya, belum ada yang mendapat keuntungan darinya, belum ada yang mengusahakannya. Itu yang saya percaya. Makanya ketika dia bicara tentang bumi itu kosong, bumi belum berbentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2. Kosong di sana tidak boleh dipahami berarti sama sekali tidak ada. Kosong di sana harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa dinikmati. Sesuatu yang harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa didapatkan keuntungan daripadanya. Kenapa saya berkata bahwa Kejadian 1 ayat 2 tidak bisa dipahami kosong sama sekali kosong. Tidak ada apa-apa. Sederhana, sebab dari 6 hari penciptaan kita tahu ada sesuatu di dalam bumi. Apa? Minimal ada air di dalam bumi. Setuju? Sebab dia berkata bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gelita menutupi apa tadi? Samudra raya. Berarti di dalam bumi yang belum mengalami 6 hari penciptaan sudah ada samudra, sudah ada air atau belum?
Sudah ada. Jadi kosong di situ bukan berarti kosong tidak ada apa-apa sama sekali. Tapi kosong di situ menurut saya harus diartikan sesuatu yang belum bisa dihidupi. Sesuatu yang belum memberi kehidupan. Kata kosong tidak punya apa-apa menurut saya harus dipahami dalam Yohanes 15. Yohanes 15 Tuhan Yesus berkata tentang pokok anggur yang benar, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kata di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, kesannya adalah di luar Yesus kita tidak akan pernah berhasil. Padahal kita temukan secara realita di luar Yesus ada orang yang bisa memperoleh keberhasilan secara minimal secara benefit jasmani. Dan kemudian orang mengartikan, oh ya yang penting buat Tuhan adalah bukan keberhasilan jasmani, tetapi keberhasilan rohani. Oh ya, tunggu dulu. Di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, seakan-akan bahwa di luar Tuhan orang tidak bisa misalnya menemukan pernikahan. Padahal kita temukan di luar Yesus ada orang yang menikah. Di luar Yesus ada orang yang masih bisa hidup. Anda kemudian berargumen dan berkata, oh ya, tetapi nafas hidup kan itu berasal dari Tuhan. Setuju saya. Tidak pakai koma, setuju, titik. Tapi Anda harus mengerti juga satu hal bahwa betul ada orang hidup di luar Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, tetapi dia masih bisa menjalani kehidupan itu sendiri. Jadi buat saya ketika Tuhan Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, bukan berarti di luar Yesus kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak bisa berhasil, kamu tidak bisa bekerja, kamu tidak bisa hidup, kamu tidak bisa berkeluarga, kamu tidak bisa menikah. Tetapi saya suka terjemahan bahasa Inggris ketika mengartikan ayat itu. Sebab dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata, di luar aku, you can do. Kamu dapat melakukan sesuatu. Tetapi semua yang engkau lakukan, nothing. Tidak ada nilainya. Nol. Engkau di luar Yesus, kamu boleh bekerja. Betul, kamu bisa bekerja. Tetapi semua pekerjaan yang kamu lakukan di luar imanmu kepada Yesus, itu tidak bernilai. Tidak bermakna, tidak berarti. Bukan tidak ada apa-apa, tetapi tidak menjadi bermakna, tidak menjadi bernilai, tidak menjadi berarti. Paulus kemudian berkata ada orang membangun dari emas, ada orang membangun dari batu permata, kemudian berkata ada orang membangun dari jerami dan kayu kering. Dan satu kali api akan menguji segala sesuatu, berarti yang emas, permata, perak akan dimurnikan, tetapi yang membangun dari jerami, dari kayu kering akan dibakar habis. Bukan berarti tidak ada. Tetapi ketika diuji menjadi, sama-sama bilang nol. Bilang sama sebelah, hidup ini jangan sampai nol. Bilang sama sebelah. Jangan sampai tidak bernilai, tidak memberi benefit, tidak memberi kehidupan, tidak memberi nilai, tidak memberi arti bagi orang lain. Dan saya percaya itulah yang sebenarnya mau dijelaskan Alkitab kepada Anda dan saya. Tanpa memberi nilai, tanpa memberi benefit, tanpa memberi keuntungan kepada orang lain, tanpa menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup Anda dan saya adalah hidup yang nol, tidak bernilai, tidak berarti. Nah, mari izinkan saya bawa Anda pada satu kisah dalam Alkitab. Izinkan saya membawa Anda pada kisah ini. Coba Anda pergi ke 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama, Daud dan Mephiboset. 2 Samuel pasal 9 ayat 1, Alkitab berkatalah Daud, 2 Samuel 9 ayat 1, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ketika Daud mulai bisa menstabilkan pemerintahannya, sebab Anda harus tahu bahwa ketika Daud diurapi menjadi raja, Daud tidak serta-merta menjadi raja. Membutuhkan waktu yang panjang dari masa pengurapan sampai masa menjadi kenyataan.
Dari Daud diurapi menjadi raja sampai Daud benar-benar menjadi raja, ada satu masa yang penuh dengan tantangan dalam kehidupan Daud. Saul tetap jadi raja selama masa itu. Daud harus luntang-lantung melakukan pelarian sebab Saul hendak membunuh dia. Saya dan Anda harus belajar sesuatu. Dari masa pengurapan sampai masa urapan itu menjadi kenyataan selalu membutuhkan proses yang panjang. Pengurapan ada bukan untuk meniadakan tantangan. Pengurapan Tuhan ada dalam hidup kita supaya kita siap, mampu menghadapi tantangan. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengurapi kita, Dia memberi Roh Kudus, Dia memberi karunia-Nya kepada kita. Bukan supaya tidak ada tantangan dalam kehidupan kita, meraih apa yang Tuhan mau untuk kita raih. Tetapi Tuhan mengurapi kita, Dia memberi Roh Kudus-Nya pada kita, Dia memberi karunia-Nya, kemampuannya pada Anda dan saya. Supaya lewat Roh Kudus di dalam kita, kita bisa menghadapi semua tantangan yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Pengurapan ada bukan untuk meniadakan tantangan. Pengurapan ada justru untuk memampukan kita menghadapi tantangan. Oleh sebab itu semakin berat keadaan dalam hidup kita, saya berdoa urapan Tuhan dalam hidup Anda dan saya semakin besar. Daud butuh waktu yang panjang sampai pemerintahannya harus establish. Sekalipun Saul sudah mati, masih terjadi perang persaudaraan antara mereka yang pro dengan Saul dengan mereka yang pro dengan Daud. Anda tahu 10 suku mengikuti Saul, 2 suku mengikuti Daud. Dan terjadi peperangan antara pengikut Daud dan pengikut Saul. Sampai akhirnya semua suku Israel, 12 suku Israel menerima posisi Daud sebagai raja. Setelah Daud establish kerajaannya, berhasil duduk tenang dalam tahtanya, dia kemudian mulai mengingat kembali saudara seperjanjiannya Yonatan. Dan dia kemudian bertanya, masih adakah orang dari keluarga Saul yang hidup? Istrinya tentu saja anak Saul masih ada. Tetapi dia mulai bertanya, masih adakah dari keturunan Saul yang hidup? Sebab Anda lihat waktu Saul kalah berperang melawan orang Filistin yang terakhir, di mana Saul akhirnya mati bunuh diri. Sempat tentara Filistin berhasil masuk pada daerah Israel begitu luar biasa, begitu dalam, menyerang kerajaan, menyerang istana Saul, dan akhirnya berhasil membunuh sebagian besar keluarga Saul. Keluarga Saul sebagian yang sedikit yang tertinggal hidup, sebagian yang sedikit itu kemudian mati dalam peperangan saudara melawan pengikut-pengikut Daud. Sehingga Daud bertanya, masih adakah yang hidup? Kenapa Daud bertanya itu? Sebab dia mau menunjukkan kasih kepada mereka oleh karena Yonatan, saudara seperjanjiannya dia. Catatan kedua buat Anda dan saya, ketika Anda sudah berhasil, jangan pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup Anda selama Anda ada dalam kesulitan. Ketika Anda sudah berhasil, maka jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah membantu Anda, berjasa dalam hidup Anda selama Anda berada pada masa yang sulit. Catat baik-baik. Waktu Anda senang, maka ada banyak orang yang akan mendekati Anda. Semua orang akan tahu tentang Anda. Tetapi waktu Anda susah, oleh sebab itu Alkitab Amsal berkata ada sahabat lebih dekat daripada saudara. Sebab mereka lah yang bersama-sama dengan Anda di masa susah. Dan Daud menyadari, dia tahu Yonatan sudah mati, tapi dia mencari keturunan Saul. Sebab karena Yonatan, dia berkata, aku hendak menunjukkan kasihku kepada keturunan Saul sebab Yonatan saudaraku. Ayat 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Dia dipanggil menghadap Daud, lalu raja berkata kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba Tuanku. Lihat ayat 3. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dalam keluarga Saul? Sama-sama, 1, 2, 3. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari. Coba Anda kembali ayat 1. Bandingkan ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah seorang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat 3. Daud kemudian berkata, tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kasih kepadanya, kasih yang dari Allah.
Ayat 1 dia berkata pada dirinya, aku hendak menunjukkan kasihku kepada orang itu. Ayat 3 dia berkata kepada Siba bahwa aku hendak menunjukkan kasih Allah kepada orang itu. Ayat 1 dia berkata kasihku kepada orang itu. Ayat 3 dia berkata kasih Allah kepada orang itu. Berarti bagi Daud sederhana, semua perbuatan baik yang dia lakukan kepada seseorang tidak pernah berasal dari kebaikannya sendiri, tetapi semua perbuatan baik yang dia lakukan dalam hidup seseorang karena dia menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu baik kepada dia. Itu sebabnya kebaikan kita tidak berasal dari diri kita, tetapi kebaikan kita berasal dari Tuhan yang sudah lebih dulu baik kepada kita. Matius 5 berkata, kalau kamu berbuat baik, apabila orang melihat perbuatanmu yang baik, maka mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita berbuat baik, yang menariknya adalah orang tidak melihat perbuatan baik itu berasal dari kita, tapi orang harus melihat bahwa perbuatan baik itu berasal dari Tuhan yang ada di dalam kita. Halo? Kenapa ketika kita berbuat baik, orang tidak mengenali perbuatan baik sebagai sesuatu yang berasal dari saya, tetapi sesuatu yang berasal dari Tuhan dalam saya? Jawabannya buat saya hanya satu. Berarti perbuatan baik yang kita lakukan hari itu adalah sebuah perbuatan baik yang tidak manusiawi, tetapi sebuah perbuatan baik yang bersifat ilahi. Kenapa ketika saya berbuat baik dan orang melihat perbuatan baik saya, tidak berkata memuliakan kita yang berbuat baik, tetapi memuliakan Allah yang di dalam kita? Sederhana, jawaban kemungkinan besar adalah sebab perbuatan baik kita begitu besar sampai orang berpikir tidak mungkin ada manusia yang sebaik itu, kecuali Allah yang di dalam dialah yang melakukan perbuatan baik tersebut. Kalau orang buat salah begitu besar sama Anda, kemudian Anda bisa mengampuni Anda, orang akan bilang, itu bukan manusia normal. Pasti ada alasan mengapa saya sudah buat salah begitu besar, dia tetap bisa mengampuni. Alasannya cuma satu, pasti Tuhan di dalam dialah yang bekerja untuk membuat dia bisa mengampuni saya. Perbuatan baik kita hanya akan dilihat bersifat ilahi kalau kita melakukan sesuatu di atas batas rata-rata manusia normal. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau hidup agamamu tidak lebih baik dari hidup agama orang-orang Farisi ini, apa bedanya engkau dengan mereka? Kalau engkau buat salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, apa bedanya engkau dengan mereka? Kalau yang lain memberi 5.000, kemudian Anda memberi 5.000, apa bedanya engkau dengan mereka? Kalau orang lain beri 5.000, kemudian Anda beri 10.000, yang terima kemudian berkata, oh orang ini lebih baik daripada orang lain. Kecuali ketika orang lain bantu 5.000, tiba-tiba Anda beri 5 juta. Orang lain berkata, ini tidak normal. Perbuatan baik kita harus begitu extraordinary, begitu luar biasanya, sehingga orang melihat bahwa itu bukan berasal dari saya, tetapi itu berasal dari Tuhan yang ada di dalam saya. Nggak ada yang bilang amin, cuma satu. Maria lanjut aja. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang cacat kakinya, namanya Mephiboset. Mephiboset menariknya adalah berarti he who shattered shame. Dia yang menghancurkan rasa malu. Dia yang mengalahkan rasa malu. Saya tidak tahu kenapa Yonatan memberi nama anak terakhirnya Mephiboset. Dia yang menghancurkan, mengalahkan rasa malu. Kemungkinan besar hari itu Yonatan merasa bahwa apa yang diperbuat sang ayah Saul dalam pemerintahannya adalah sesuatu yang buruk. Sehingga mungkinkah Yonatan merasa bahwa sang ayah Saul sudah begitu keterlaluan, sudah begitu menyimpang dari firman Tuhan, sehingga mendatangkan rasa malu bagi keluarga Saul secara umumnya. Mungkinkah itu sebabnya ketika Yonatan punya anak terakhir, dia beri nama anak itu Mephiboset.
Dia yang akan mengalahkan rasa malu. Dia yang akan memulihkan kembali keluarga Saul, memulihkan kembali keluarga Saul dari aib yang sudah dibuat Saul selama ini, dari perasaan malu yang tidak benar yang dilakukan Saul selama ini. Yonatan berharap bahwa Mephibosheth-lah yang akan memulihkan nama baik keluarga Saul. Itu sebabnya dia memberi nama anak itu Mephibosheth. Dia yang akan mengalahkan rasa malu. Hanya satu kali saya tadi sempat katakan bahwa ketika di perang terakhir Saul mati di medan pertempuran. Orang Filistin berhasil masuk ke daerah Israel begitu dalam, termasuk masuk ke dalam istana Saul dan membunuh banyak orang di istana Saul. Banyak keluarga Saul yang meninggal. Nah, waktu orang Filistin menyerang masuk ke dalam istana Saul, kemungkinan besar inang pengasuh, suster yang menjaga Mephibosheth melihat peristiwa itu, sehingga dia mengambil keputusan untuk melarikan diri bersama dengan anak yang dia asuh, Mephibosheth. Jadi inang pengasuh memilih untuk melarikan diri bersama dengan anak Yonatan, anak yang dia asuh, Mephibosheth. Hanya karena mungkin dia lari dalam keadaan terburu-buru dan dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan panik dia lari, dia sempat salah langkah dan terjatuh. Dan waktu dia jatuh, dia menimpa bayi yang sementara dia asuh, anak yang sementara dia asuh, Mephibosheth. Sehingga Mephibosheth ketika tertindih oleh berat badan inang pengasuh. Jadi kemungkinan besar inang pengasuhnya beratnya seperti saya. Dan waktu tertindih dengan berat badan inang pengasuhnya, susternya, mungkin karena bobotnya luar biasa. Saya suka ngancam jemaat. Kalau saya doa tumpang tangan gak berhasil, saya tumpang kaki, kalau perlu saya tumpang tindih. Dan mungkin karena itu sehingga dia kakinya mengalami ketimpangan. Bukan keseleo, tapi ketimpangan. Keseleo dipijat selesai dalam waktu sekian lama. Tetapi timpang itu bersifat permanen. Ketimpangan itu bersifat permanen sehingga Siba berkata, oh ya, masih ada Mephibosheth anak Yonatan yang cacat kakinya, timpang seumur hidupnya. Ayat 4. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Ayat 5, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari, apa Bapak Ibu? Lodebar. Satu kali ketika suster itu berhasil melarikan diri, dia bangkit dari jatuhnya, dia lari. Dan kemudian singkat cerita Alkitab memberitahukan entah bagaimana suster inang pengasuh Mephibosheth beserta dengan Mephibosheth sampai di satu tempat yang disebut Siba, di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sama-sama bilang Lodebar. Lodebar punya satu arti. Lo berarti tidak. Debar punya arti padang rumput yang hijau. Lodebar berarti tidak ada padang rumput yang hijau. Ingat Kejadian 2 ayat 5, belum ada rumput tumbuh-tumbuhan yang hijau di dalamnya. Lodebar adalah sebuah tempat kemungkinan besar cukup tandus. Sehingga diberi nama tempat yang tidak ada kesuburannya, tempat yang miskin, tempat yang rusak, tempat yang hancur, tempat di mana tidak ada padang rumput yang hijau. Secara ekonomi zaman itu, kalau Anda mau jadi orang biasa mau jadi orang kaya, maka kemungkinan ada dua pekerjaan yang Anda bisa raih untuk menjadi kaya hari itu. Satu, Anda akan harus ada di tempat yang namanya peternakan. Anda harus punya ternak yang banyak, sebab kekayaan orang hari itu diukur dari berapa banyak ternak yang Anda miliki. Anda ingat ketika bicara tentang Ayub yang kaya, Alkitab kemudian mulai menyajikan kepada kita berapa jumlah kambingnya, berapa jumlah dombanya, berapa jumlah untanya. Sebab seseorang kaya berdasarkan jumlah ternak yang dia miliki. Jadi kalau Anda mau kaya,
Anda harus punya simpanan tabungan, bukan deposito bank, tetapi Anda harus punya simpanan tabungan, bukan emas juga, tetapi orang biasa akan punya simpanan tabungan berupa berapa banyak ternak yang dia punyai. Yang kedua, kalau Anda mau jadi kaya di zaman itu, kemungkinan besar yang Anda bisa lakukan adalah seorang petani. Jumlah ladang yang besar, sebab hari itu semua orang butuh hasil dari pertanian. Ingat, Boas disebut sebagai orang kaya sebab dia punya ladang yang besar, pertanian. Dan dua pekerjaan yang membuat seseorang menjadi kaya ternyata membutuhkan sebuah lahan yang subur, sebuah lahan yang hijau. Lodebar, tempat di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, menunjukkan bahwa tempat itu berarti tidak cocok untuk peternakan dan tempat itu tidak cocok untuk pertanian. Kalau tidak cocok untuk peternakan dan pertanian, berarti ekonomi hari itu masyarakat di Lodebar adalah ekonomi di bawah rata-rata. Dan di mana ada kemiskinan, di mana ada di bawah rata-rata, maka di situ pasti ada kebodohan. Di mana ada kebodohan dan kemiskinan, pasti di situ ada segala macam perbuatan yang jahat. Perampokan, pencurian, pembunuhan, pemalakan, ada prostitusi. Sebab semua orang berusaha hidup dari apa yang mereka bisa kerjakan dan lakukan. Menariknya adalah kita diberitahu Alkitab bahwa Mefiboset, orang yang seharusnya mengalahkan rasa malu, tiba-tiba kita temukan ada di tempat yang memalukan justru. Seseorang yang lahir dari keluarga bangsawan, seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi kaya, seseorang yang secara nasib seharusnya menjadi hak pewaris utama dari tahta kerajaan Israel, seseorang yang diharapkan menjadi besar. Tiba-tiba kita temukan bahwa orang itu ada di tempat yang memalukan. Bagaimana mungkin dia yang harusnya mengalahkan rasa malu, tiba-tiba ada di tempat yang memalukan. Jangan terlalu cepat menghakimi Mefiboset, tetapi menurut saya kalau kita mengalami apa yang dialami oleh Mefiboset, kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang sama. Mefiboset ada di Lodebar, tempat yang memalukan menurut saya sebab pengalaman masa lalunya di mana dia akhirnya menjadi cacat. Ada banyak orang mengalami pengalaman masa lalu lebih berat daripada orang lain, lebih kejam daripada orang lain, lebih buruk daripada orang lain. Dan seringkali pengalaman masa lalu seseorang justru adalah penyebab utama penghambat masa depannya. Sama-sama bilang, masa lalu dapat menjadi penghambat untuk masa depan. Masa lalu dapat menjadi penghambat bagi seseorang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan yang anehnya adalah masa lalu yang kelam dalam hidup Mefiboset bukan sepenuhnya karena kesalahan Mefiboset. Apakah Mefiboset yang menyebabkan dirinya timpang? Bukan. Yang menyebabkan dirinya timpang adalah inam pengasuhnya. Apakah Mefiboset yang mau sendiri kakinya cacat? Tidak. Keadaan yang diperbuat oranglah terhadap dirinya yang membuat dia cacat. Kalau Anda pernah mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu, bukan karena apa yang Anda buat pada diri Anda sendiri, tetapi karena apa yang orang lain perbuat pada Anda, Andalah Mefiboset. Dan kegagalan yang terjadi di masa lalu tidak bersifat temporal sementara, tetapi bersifat permanen selama-lamanya. Anda akan jadi Mefiboset kalau seandainya misalnya Anda kemudian percaya dengan seseorang, teman baik Anda sekian lama, Anda sudah percaya dengan orang ini, kemudian Anda berbisnis sama-sama dengan orang ini, dengan keyakinan bahwa orang ini tidak akan menipu engkau, tetapi ternyata uang seringkali membuat manusia jadi lain, dan singkat cerita akhirnya teman yang Anda percaya, rekan bisnis yang Anda percaya menipu Anda, mengambil semua keuntungan profit yang didapatkan dari pekerjaan kalian berdua dan meninggalkan semua hutang-hutang dalam hidup Anda, dan Anda menderita karena apa yang orang lain perbuat pada Anda. Andalah Mefiboset.
Kalau Anda adalah seorang perempuan, mohon maaf, kalau Anda seorang perempuan, Anda jatuh cinta dengan seorang laki-laki, saking percayanya Anda pada laki-laki itu, Anda bahkan berani menyerahkan segala-galanya dalam kehidupan Anda, apa yang paling berharga dalam hidup Anda, kesucian, keperawanan Anda serahkan, dengan harapan bahwa sang laki-laki itu dapat diminta tanggung jawab akan menikahi Anda. Tetapi ketika Anda menyerahkan semua yang terbaik dari hidup Anda, dan Anda kemudian hamil di luar pernikahan, Anda berharap bahwa laki-laki itu akan bertanggung jawab, tetapi ternyata laki-laki itu lari meninggalkan engkau, dan Anda harus memikul rasa aib, dipermalukan oleh orang-orang di sekitar Anda. Andalah Mephiboset. Kesalahan yang Anda alami bukan sepenuhnya salah Anda, tapi karena apa yang orang lain perbuat pada Anda. Anda lahir dari keluarga yang kaya raya, rumah yang besar, televisi di kamar Anda untuk nonton dan main game 100 inch mungkin. Saya nggak tahu televisi 100 inch bagaimana modelnya. Anda mungkin punya segala fasilitas, tapi karena papa mama Anda salah dalam berbisnis, sehingga harus menjual rumah besar Anda, tinggal dalam kontrakan, televisi 100 inch Anda harus diambil daripadanya. Anda yang hidupnya senang-senang selama ini, tiba-tiba hidup dalam penderitaan. Andalah Mephiboset, bukan karena apa yang Anda perbuat, tetapi karena keputusan yang orang tua Anda ambil. Andalah Mephiboset. Bukankah kalau saya ceritakan ini terus-menerus, bukankah itu dapat menjadi alasan yang besar bagi seseorang untuk dari orang berhasil, orang yang seharusnya mengalahkan rasa malu, ada pada tempat yang justru memalukan. Lodebar. Waktu saya membaca kisah Mephiboset, saya teringat dengan satu orang di Perjanjian Baru. Namanya Petrus. Dan buat saya Petrus mengalami nasib yang hampir serupa dengan Mephiboset. Petrus kita tahu adalah seorang murid Yesus yang paling dominan bahkan. Tapi satu kali Petrus melakukan satu kesalahan fatal. Dia kemudian menyangkali Yesus. Markus dan Lukas berkata bahwa 3 kali Petrus menyangkali Yesus, tetapi sebenarnya bukan 3 kali menyangkal. Kali pertama betul Petrus menyangkal Yesus, tapi kedua Petrus melakukan lebih daripada sekedar menyangkal. Petrus bersumpah tidak pernah kenal Yesus. Bersumpah berarti dia pakai nama Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Berapa banyak dari kita tidak menggunakan kata sumpah, tetapi kita melakukan apa yang sebenarnya didefinisikan dari sumpah, menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan diri saya sendiri. Yang ketiga, kata Lukas dan Markus, bukan cuma Petrus menyangkal, bukan hanya Petrus bersumpah tidak kenal Yesus, tetapi untuk meyakinkan orang yang berkata, oh tidak, kami tahu murid Yesus, murid orang itu. Petrus mulai mengutuk-ngutuki Yesus di depan orang banyak. Berharap lewat perbuatannya itu orang akan percaya bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Tetapi sambil Petrus mengutuk-ngutuki Yesus, tiba-tiba matanya berpaling dan melihat di pojok dari satu ruangan. Dia melihat Yesus ada di sana. Mata bertemu dengan mata. Yesus melihat apa yang Petrus lakukan. Yesus mendengar setiap sumpah serapah yang ditujukan ditujukan Petrus kepada diri Yesus. Yesus mendengar semua. Dan waktu mata Yesus memandang mata Petrus, mata bertemu dengan mata, Petrus teringat bahwa Yesus sudah mengatakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus hidup dalam rasa bersalah. Petrus yang seharusnya orang hebat, pernah bilang kepada Yesus bahwa dia berkata, kalau semua yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku bersedia dipenjara karena engkau. Aku bersedia bahkan mati untuk engkau. Tapi hari itu dia menjadi orang pertama yang menyangkali Yesus. Itu sebabnya dia hidup dalam rasa bersalah. Dan rasa bersalah Petrus menurut saya permanen. Kenapa rasa bersalah Petrus bersifat permanen? Sebab kemudian dia mendengar bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Nah sekarang coba Anda jelaskan pada saya, bagaimana caranya minta maaf pada orang mati? Tidak bisa. Anda akan membawa penyesalan itu seumur hidup Anda. Sebab Anda tidak bisa mengulang kembali dan minta maaf pada orang mati. Anda akan membawa penyesalan itu seumur hidup Anda.
Itu sebabnya Anda akan temukan bahwa dalam kisah kebangkitan Yesus, Anda akan temukan bahwa Petrus yang begitu dominan, begitu cerewet, begitu mulut besar, dalam kisah kebangkitan Yesus tiba-tiba seakan-akan diam 1000 bahasa. Dalam kisah kebangkitan Yesus Anda tidak akan menemukan banyak cerita Petrus, bukan? Kalau orang bicara tentang kebangkitan Yesus, yang kita ingat adalah Thomas yang tidak percaya. Kalau kita bicara soal kebangkitan Yesus, maka kita akan ingat, Yesus berjalan dengan 2 muridnya yang pergi ke Emmaus. Kita akan mengingat kisah itu. Tapi kita tidak akan menemukan kisah Petrus dalam kebangkitan Yesus. Bahkan Yohanes secara sengaja, Yohanes menurut saya ini agak nakal, saudara. Secara sengaja dia bilang begini, waktu wanita-wanita, perempuan-perempuan datang di hari itu mengatakan kepada kami murid-murid Yesus bahwa guru telah bangkit, Yohanes berkata ada 2 orang murid Yesus yang berlari menuju kuburan Yesus untuk melihat apa yang terjadi. Yang pertama Yohanes dan yang kedua Petrus. Yohanes sengaja mencatat bahwa Petrus yang lebih dulu start, Yohanes nyusul belakangan. Jadi Petrus yang lebih dulu refleks berlari. Sebab itulah Petrus, orang yang buat dulu baru mikir belakangan. Yang suka buat dulu baru mikir itu Petrus. Dia lari lebih dahulu. Yohanes berkata, aku menyusul belakangan. Tapi yang menariknya adalah tiba-tiba Yohanes mencatat dalam Injilnya. Yohanes ini nakal. Dia catat, tapi Yohanes yang lebih dulu sampai, Petrus nyusul belakangan. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus yang lebih dulu berlari, Yohanes yang start kedua, tetapi waktu finish ternyata Yohanes lebih dulu finish sampai di kubur Yesus, Petrus nyusul belakangan. Petrus datang kedua. Mengapa itu terjadi? Yang lebih dulu start kemudian menjadi yang terkebelakang. Ada yang menjawab, oh ya, sebab Petrus sudah tua, Yohanes masih muda. Setuju saya dengan Anda, setuju Petrus sudah tua. Tetapi ingat, Yesus umurnya 30 tahun waktu melayani. Berarti murid-muridnya ada sekitar pada usia 40, 30, 20 tahun. Tidak akan lebih tua daripada itu, tidak akan lebih muda daripada itu. Betul setua-tuanya Petrus umur 40, tapi 40 masih fit. Apalagi dia adalah seorang nelayan. Ada yang jawab, mungkin karena berat badan Petrus sama seperti Pak Doni. Jadi perlu pit stop yang banyak, perlu banyak berhenti. Ya kalau saya lari, saya jujur, saya butuh banyak pit stop, saudara. Buat apa? Tarik nafas. Gitu. Tapi Anda ingat sekali lagi, Petrus adalah seorang nelayan. Dan sebagai seorang nelayan, dia punya tubuh fisik yang fit. Nggak mungkin Petrus badannya persis saya, percayalah nggak mungkin. Kalau begitu apa penjelasannya? Mengapa Petrus lebih dulu berlari? Yohanes menyusul belakangan. Tetapi Yohanes lebih dulu sampai, Petrus menyusul belakangan. Saya setuju dengan seorang pendeta bernama Bill Wilson. Bill Wilson berkata, sebab kemungkinan besar ketika Petrus berlari dan hampir sampai pada kuburan, dia tiba-tiba muncul satu ingatan. Petrus, bukankah terakhir kali kamu berjumpa dengan Yesus, engkau sementara mengutuk-ngutuk Yesus? Kalau engkau berjumpa dengan Yesus dan Yesus gurumu benar-benar bangkit, apa yang akan engkau katakan pada dia hari ini? Bukankah dia akan membuang engkau, dia akan marah dengan engkau, dia akan membenci engkau dan mungkin berkata, aku tidak pernah mengenal engkau? Rasa bersalah Petrus hari itu, Bill Wilson dan saya setuju hari itu, bahwa rasa bersalah Petrus hari itulah yang melambatkan kaki Petrus. Sehingga sekalipun dia yang lebih dulu berlari, Yohanes menyusul, tetapi pada akhirnya Yohaneslah yang lebih dulu sampai, Petrus kemudian yang terakhir. Rasa bersalah. Itu sebabnya tadi saya katakan Anda tidak akan menemukan kisah Petrus dalam peristiwa kebangkitan Yesus kecuali satu peristiwa. Dan satu peristiwa itu dicatat oleh Yohanes. Waktu Yesus tidak ada, murid-murid nganggur, Petrus kemudian kembali pada naturnya yang biasa. Pemimpin cerewet, orang yang refleks, tiba-tiba berkata, ayo kita pergi menjala ikan. Anda tahu ceritanya, sepanjang malam mereka menjala ikan dan tidak menemukan
Sampai satu kali Yesus muncul di pantai dan tidak ada seorang pun yang mengenali Yesus. Dan Yesus berkata, apakah engkau mempunyai ikan? Mereka berkata, kami sudah menjala sepanjang malam, kami tidak mendapat ikan. Yesus kemudian berkata, tebarkan jala sebelah kanan. Dan waktu mereka tebarkan, mereka dapat ikan yang begitu banyak, 153 ekor ikan. Dan peristiwa itu mengingatkan Yohanes pada cara Yesus memanggil mereka pertama kali. Dan Yohanes kemudian sadar, itu Yesus. Dia bilang sama Petrus, Pet, itu guru Yesus. Dan waktu Petrus mengenali Yesus, Petrus buka bajunya, dia terjun ke dalam danau, berenang sedemikian rupa sampai ke pantai. Itu sebabnya saya percaya Petrus tidak gemuk seperti saya. Itu sebabnya saya percaya tubuh Petrus masih fit hari itu. Dia berenang dari tengah danau sampai ke pantai. Percayalah, butuh kekuatan yang besar. Dan dia sampai di pantai. Dan momen antara Petrus dan Yesus. Tidak ada Andreas di situ, tidak ada Yohanes di situ, tidak ada Filipus di situ, tidak ada Matius di situ. Hanya Petrus dan Yesus, dua orang depan api unggun. Anda ingat Tuhan Yesus tanya apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab apa? Guru, aku mengasihi engkau. Dan Anda tahu Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya suka bahasa Inggris sekali lagi untuk terjemahan itu. Yesus berkata pada Petrus, feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Domba makan apa Bapak Ibu? Rumput yang hijau. Bahasa Ibrani rumput yang hijau, padang rumput hijau, debar. Tuhan Yesus berkata, Petrus, engkau mengalami kegagalan. Engkau mengalami masa lalu yang memahitkan. Tapi satu hal, kamu mencintai aku. Petrus berkata, aku cinta padamu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu benar-benar cinta padaku, jadilah debar. Bukan lo debar, tapi jadilah debar. Padang rumput yang hijau yang memberi makan domba-dombaku. Artinya Tuhan Yesus mau bilang begini, Petrus, kegagalan masa lalumu, kalau engkau bisa bangkit, maka kegagalan masa lalumu akan menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Kalau kegagalan masa lalumu tidak menghentikan engkau, dan karena cintamu padaku, kegagalan masa lalumu ini engkau bisa kalahkan, maka engkau akan menceritakan kegagalan masa lalumu, dan biarlah kegagalan masa lalumu itu akan justru menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berhenti jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi lo debar, tapi jadilah debar. Padang rumput yang hijau bagi mereka. Bahasa Inggris saya suka, let your mess become your message. Biarkan kekacauan dari hidupmu menjadi pesan bagi engkau di masa lalu, bagi semua orang. Let your test become your testimony. Biarkan ujian pencobaan yang kamu alami menjadi kesaksian bagi orang lain. Sebab apa yang pernah engkau alami akan dialami oleh orang lain. Tapi kalau engkau bisa buktikan kepada mereka bahwa engkau kuat sampai hari ini, engkau mampu sampai hari ini, engkau bisa sampai hari ini, maka orang lain yang mengalami peristiwa yang sama dengan engkau, mereka akan juga kuat karena kesaksianmu. Mereka akan mampu karena kesaksianmu. Mereka akan bisa karena kesaksianmu. Sama seperti Yesus yang menguatkan engkau, maka mereka juga akan dikuatkan oleh Yesus yang sama. Hari itu Petrus mungkin datang sama Yesus dan berkata, aku pernah menyangkal engkau 3 kali. Tuhan Yesus berkata, aku gak tanya apakah engkau menyangkal aku atau tidak. Aku cuma tanya satu hal, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Anda boleh datang pada Yesus seperti Petrus, Anda bilang, tapi saya gak punya apa-apa Tuhan.
Tuhan berkata, aku tidak tanya apa yang kamu punya dan apa yang kamu tidak punya. Yang aku cuma tanya satu hal, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku atau tidak? Engkau seperti Petrus datang dan Musa seperti Musa datang, tapi aku nggak punya kemampuan. Tuhan mungkin akan berjawab hal yang sama. Aku nggak tanya engkau mampu atau tidak mampu. Aku cuma tanya satu hal, apakah engkau mencintai aku? Anda mungkin berkata, tapi saya bukan dari keluarga terpandang. Tuhan tidak pernah tanya itu. Engkau mungkin berkata, tapi saya sudah pernah gagal. Tuhan tidak pernah tanya itu. Tuhan cuma tanya satu hal buat engkau dan Anda dan saya supaya kita bisa bangkit. Dia cuma tanya satu hal, engkau cinta aku atau tidak? Sebab kalau engkau cinta aku, engkau akan melakukan apa yang kuperintahkan. Jangan pernah menyerah. Di tengah-tengah tantangan, tetap jadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah tantangan, tetap memberi kehidupan kepada orang lain. Di tengah-tengah tantangan, tetap memberi sesuatu yang berharga bagi orang lain. Sebab itulah alasan Anda dan saya hidup hari ini. Di tengah-tengah pandemi Anda berkata, saya nggak punya banyak. Dia tidak pernah tanya apa yang engkau sementara lewati. Dia tidak pernah tanya keadaan di sekitarmu. Dia tidak pernah tanya persoalan yang sementara engkau hadapi. Dia cuma tanya satu hal, kalau engkau mencintai aku, jadilah padang rumput yang hijau bagi semua orang yang lain. Tetap jadi berkat. Kembali 2 Samuel 9 ayat 5. Daud kemudian berkata pada Siba, Siba, aku titip satu hal. Engkau ambil Mephiboset dari Lodebar. Kata mengambil di sana, saya periksa ternyata artinya sangat luas. Kata ambil di sana seakan-akan gunakan semua cara supaya Mephiboset boleh keluar dari Lodebar. Gunakan semua cara. Kalau Mephiboset baru mau keluar, kalau dibuat pingsan, buat dia pingsan supaya dia bisa dibawa keluar. Kalau Mephiboset baru mau keluar dari Lodebar, kalau dinikahkan, buat dia nikah supaya dia bisa keluar dari Lodebar. Kalau Mephiboset baru mau keluar dari Lodebar, kalau diiming-imingi berkat, iming-iming dia berkat supaya dia bisa keluar dari Lodebar. Kalau Mephiboset baru mau keluar dari Lodebar, kalau dia mengalami masalah, biarkan masalah datang dalam hidupnya supaya dia bisa keluar dari Lodebar. Buat segala cara. Dengar, Tuhan sementara melakukan segala cara supaya Anda keluar dari tempat yang memalukan Lodebar. Pergi kemana? Keluar dari Lodebar kemana? Baca terus maka Anda akan temukan Daud berkata, sebab tempatnya Mephiboset cuma satu dan hanya satu. Apa itu? Tempat Mephiboset adalah duduk makan sehidangan bersama dengan sang raja. Tidak peduli Anda ada di Lodebar, tempat yang memalukan. Tapi keadaan tidak akan pernah mengubah identitas kita sebagai anak raja di atas segala raja. Tempat Anda dan saya bukan di tempat memalukan. Tempat Anda dan saya ada di istana raja di atas segala raja. Duduk sehidangan dengan raja. Dan waktu Daud berkata, tempat Mephiboset adalah makan sehidangan dengan aku di mejaku sebagai, bukan orang memalukan, sebagai anak raja. Anda adalah anak raja. Dan waktu saya baca itu sehidangan, tiba-tiba saya ingat, oh ya, itu yang Tuhan mau jangan-jangan. Mazmur 23 berkata, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada masa lalu yang memalukan, tempat Anda dan saya tidak pernah berubah. Tempat Anda dan saya ada sehidangan dengan sang raja. Kenapa? Sebagai anak raja, sebab kita adalah anak raja. Dia mau Anda dan saya nikmati semua berkat Tuhan. Kenapa? Supaya setelah kita makan bersama dengan Tuhan, kita harus menjadi makanan, nutrisi, benefit, keuntungan bagi orang lain. Kita yang dikuatkan harus menguatkan. Kita yang diselamatkan harus membawa keselamatan. Kita yang dipulihkan harus memulihkan orang lain. Jangan hidup di Lodebar. Hiduplah dalam hidangan bersama dengan Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Pertanyaan Yesus hanya satu hari ini.
Do you love him? Apakah engkau mencintai dia? Kalau engkau benar-benar cinta dia, jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita datang pada Tuhan. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah punya hati hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ada satu peristiwa ketika Mephiboset berjumpa dengan Daud untuk kali pertama. Dan ketika Daud berkata, aku datang hari ini memanggil engkau supaya aku bisa menunjukkan kasih Bapa, kasihku kepadamu oleh karena ayahmu Yonatan. Tiba-tiba Anda tahu Mephiboset bilang apa? Mengapakah Tuanku peduli pada anjing mati ini? Wow. Mephiboset sudah tinggal terlalu lama di Lodebar, sehingga Mephiboset menyebut dirinya, identitasnya yang seharusnya anak raja, tiba-tiba dia mengubah identitasnya jadi anjing mati. Alkitab pernah bilang, pengkhotbah pernah berkata, anjing hidup masih lebih baik daripada singa mati. Kalau anjing hidup lebih baik dari singa mati, apa harganya anjing mati? Dan buat saya berarti Mephiboset menganggap dirinya begini. Berarti Mephiboset menganggap, aku masih bernafas, tetapi sesuatu di dalam hidupku sudah mati. Kalau pakai istilah modern hari ini, aku jadi zombie. Masih ada nafas, tetapi di dalamku sudah berubah jadi seperti tempat di mana aku tinggal, Lodebar. Catat baik-baik. Dusta iblis, salah satu dusta iblis paling besar adalah dia membuat kita percaya bahwa identitas kita ditentukan oleh keadaan kita. Identitas kita ditentukan oleh keadaan kita. Kalau kamu mengalami keadaan hina, kalau kamu dihina oleh orang, berarti kamu orang hina. Keadaan menentukan identitas. Kalau hari ini engkau tidak punya kekayaan, berarti kamu orang miskin. Keadaan menentukan identitas. Padahal miskin itu tidak untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Hari ini orang boleh miskin, belum tentu 2 tahun akan datang dia tetap miskin. Setuju? Keadaan akan berubah. Kalau keadaan berubah, mengapa kita meletakkan identitas kita pada keadaan? Kalau saya sementara sakit, berarti kamu orang sakit. Identitas ditentukan keadaan. Kalau kamu nggak punya apa-apa, berarti kamu bukan siapa-siapa. Identitas menentukan keadaan. Itu dusta iblis. Tuhan Yesus berkata, identitas tidak ditentukan keadaan. Identitas ditentukan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda siapa bukan ditentukan oleh apa kata orang. Anda siapa bukan ditentukan oleh keadaan yang Anda alami. Anda siapa ditentukan oleh firman Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Gideon satu kali malaikat Tuhan temukan Gideon lagi sembunyi. Jadi Gideon seorang pengecut, Gideon seorang penakut. Baca cerita Gideon. Gideon berkali-kali takut, berkali-kali minta tanda. Tapi anehnya waktu malaikat Tuhan ketemu Gideon, hal pertama yang dikatakan malaikat Tuhan pada Gideon apa? Engkau pahlawan yang gagah berani. Seorang pengecut, penakut, sementara sembunyi. Tiba-tiba Tuhan berkata, engkau pahlawan gagah berani. Sebab bagi Tuhan keadaan tidak menentukan identitas.
Identitasmu ditentukan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Tuhan bilang engkau pemenang lebih daripada pemenang, gak peduli berapa banyak kali Anda kalah, Anda tetap pemenang lebih daripada pemenang. Satu kali engkau akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Dia. Tidak peduli engkau boleh hidup di Lodebar, tapi jangan biarkan Lodebar masuk dalam hidup Anda, sebab Anda boleh ada pada tempat yang memalukan, tapi engkau tetap orang yang menang atas rasa malu. Anda Mephiboset yang sesungguhnya Anda raja di atas segala raja. Tapi hari itu dia bilang, aku orang mati, anjing mati. Saya takut ada banyak orang pernikahan masih utuh, tetapi cinta sudah mati. Saya takut ada banyak orang kelihatan masih melayani, tetapi cinta pada Tuhan sudah mati. Saya takut ada banyak orang masih hidup dan kelihatan bekerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi gairah dalam hidupnya sudah mati. Hari ini Dia panggil Anda keluar dari Lodebar. Tempat Anda bukan Lodebar. Tempat Anda dan saya sehidangan dengan Raja di atas segala raja. Sekalipun ada lawan, Dia tetap menyediakan hidangan di hadapan Anda dan saya. Mari datang pada Dia. Sembah Dia, bangkit berdiri sama-sama. Sembah Dia. Ku sembah Engkau Tuhan. Inilah yang ku punya. Hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah hati hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Padamu Bapa. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah. Saya serahkan pekerjaan saya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, pagi siang hari ini. Biarlah firman-Mu ini yang kami dengar bisa bertumbuh bahkan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak hidup di dalam Lodebar Tuhan. Kami tidak hidup diperhamba oleh dosa, tapi kami mau keluar dari dosa yang mengikat hidup kami, sehingga hidup kami mampu menyenangkan hati Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Berkati Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran inisiatif Tuhan. Tuhan pakai semakin dari semakin dahsyat Tuhan, hamba-Mu Pak Doni Tatimu Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau memberkati keluarganya juga Tuhan. Kau memberkati setiap kami umat-Mu yang hadir Tuhan.
Baik kami Tuhan yang beribadah melalui online, Tuhan juga memberkati kami. Berkati umat-Mu Tuhan yang hadir senantiasa Tuhan untuk ibadah onsite Tuhan di gedung gereja-Mu ini. Sebelum kami keluar di tempat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Curahkanlah Tuhan segala yang baik turun dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus menjadi berkat dalam kehidupanmu, terus mengalir, tidak pernah berhenti. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Sekali lagi, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.